selamat datang di Navigasi TV. Di video kali ini kita akan ngebahas seputar pencegahan dan mitigasi. Apa bedanya? Ikutin terus ya, jangan di skip. Teman-teman, saat ini kita sudah bersama narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu Pak Ade Nugraha. Dan kita akan ngebahas, seperti yang tadi kita bilang, kita akan ngebahas tentang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Mungkin langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Ade. Tepuk tangan, guys. Oke, Pak Ade, sebelum kita ngobrol tentang dan kita kenalan seputar mitigasi dan pencegahan, aku mau tanya-tanya dulu nih, Pak Ade, kegiatannya akhir-akhir ini. Ya sebelumnya mungkin manggilnya jangan Pak ya. Oke. Kak aja ya. Kak kayaknya juga kemudahan. Ya, tapi monggo lah. Kegiatan sehari-hari sebenarnya biasa, kayak pura-pura kerja, pura-pura sibuk gitu ya, pura-pura jadi orang berguna. Gitu. Padahal pasti sibuk banget dong BNPB ya kan? Iya, dan kadang juga pura-pura belajar. Gitu. Oke. Nah kita ada satu program yang memang kita lakukan di Direktorat itu namanya pura-pura belajar. Saling berbagi sebenarnya ke teman-teman, tapi ya pura-pura aja. Jadi masih sibuk ya untuk di pekerjaan ya saat ini ya? Ya tadi pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Kalau sibuk beneran sih enggak. Oke. Kita mau kenalan karena kan gini, untuk kegiatan sosial, terutama hal-hal yang menyangkut tentang kebencanaan, pasti sering banget nih kita dengar dengan kata mitigasi. Tapi mungkin juga khawatirnya, termasuk aku pribadi, takut salah mengartikan antara pencegahan atau mitigasi atau kesiapsiagaan gitu, Kak Ade. Jadi pengen dong dikasih tahu supaya ya bahasa-bahasa sederhana, supaya sama masyarakat seperti kami ini mudah dipahami pengertian atau perbedaan-perbedaan dari setiap kata-katanya tadi itu. Ya, jadi kalau kita lihat masyarakat sekarang sebenarnya lebih banyak mengenal istilah mitigasi. Iya, mitigasi dan mitigasi aja yang kita kenal. Jadi kalau misalnya kita berbicara masalah prabencana, artinya sebelum kejadian, lebih banyak orang mengenalnya upaya apapun yang dilakukan itu dianggapnya mitigasi. Mitigasi, setuju. Nah, tapi sebelum ke sana sebenarnya kita juga bisa harus mengetahui dulu nih sebenarnya kenapa sih harus misalnya melakukan mitigasi, kenapa harus melakukan pencegahan dan lain-lain. Nah, konsep yang pertama yang harus dipahami ada yang namanya konsep risiko bencana. Kalau dirumuskan tuh mungkin Mbak Novi pernah tahu juga ya, ada namanya rumusnya, bukan rumus matematika tapi ada yang R sama dengan H kali P dibanding C kalau misalnya itu. Tapi tidak seperti rumus matematika untuk memahaminya. R itu sebenarnya adalah risiko. Risiko itu bisa disebabkan oleh adanya hazard atau ancaman yang nanti dia ketemu dengan kerentanan, tetapi di sana ada juga kapasitas. Nah, ketika hazardnya itu semakin besar, kerentanannya semakin tinggi, kapasitasnya menurun, berbalikan ya, maka resikonya juga semakin tinggi. Nah, untuk mengurangi resiko inilah sebenarnya adanya upaya-upaya seperti tadi, ada upaya pencegahan, upaya mitigasi, ada upaya kesiapsiagaan dan yang lainnya. Jadi sebenarnya adanya istilah-istilah tadi itu adalah upaya untuk mengurangi si R tadi, risiko gitu. Nah, terkait masalah perbedaan ya, pertama mungkin saya ke mitigasi dulu nih, karena mungkin lebih familiar mitigasi seperti itu ya. Pendukungnya banyak nih mitigasi. Kalau misalnya mungkin dibikin ada perlombaan, mungkin grupnya lebih banyak yang paham mitigasi atau lebih kenal mitigasi daripada kenal pencegahan. Nah, kalau mitigasi itu sebenarnya simpelnya adalah dia hanya membatasi, misalnya ini ada hazard atau ada ancaman bencana, katakanlah misalnya longsor atau misalnya ada banjir atau misalnya ada ancaman yang lain, gunung api, tsunami atau yang lain. Lalu di sini misalnya ada kerentanannya orangnya. Nah, maka sebenarnya antara si hazard dengan kerentanan ini, mitigasi itu hanya seperti ini. Cuma membatasi. Jadi ketika nanti hazard ini kejadian, misalnya banjir terjadi. Nah,
tetapi dia tidak sampai ke sini. Kalau tidak ada ini, kita hilangkan nih. Yes, kita hilangkan. Maka dia kena nih. Ya. Ya kan? Ketemu antara hazard sama si kerentanan, maka terjadi bencana. Okay. Tapi kalau misalnya ada bumpernya seperti ini, penghalangnya ya, ketika terjadi ini, dia nggak langsung kena sini. Kalaupun ini kena sini, tidak sebesar ketika tidak ada mitigasi. Itu sebenarnya mitigasi. Nah, kalau pencegahan ini berbeda lagi. Jadi kalau pencegahan tadi sama ya. Jadi ini ada hazard tadi, terus ini ada kerentanan. Si hazard ini yang diintervensi, yang ini tidak diintervensi. Oke. Dia si hazard ini atau ancaman ini sebenarnya sumbernya ini yang kita berikan intervensi sehingga nanti ini bisa jadi hilang ataupun bisa jadi minimal berkurang. Oke. Tetapi memang tidak bisa semuanya, semua jenis ancaman bencana itu dihilangkan. Dan sebenarnya pada prakteknya juga antara pencegahan sama mitigasi ini tidak bisa juga kadang berdiri sendiri-sendiri, kadang juga bersamaan. Untuk pada prakteknya seperti itu. Ketika ada upaya mitigasi, ada juga di sana upaya pencegahannya, atau ada upaya pencegahan maka ada upaya juga mitigasi sana. Oke. Nah, yang ketiga kesiapsiagaan nih. Ini juga kadang dipahaminya agak berbeda. Iya. Gitu. Untuk kesiapsiagaan itu sebenarnya konsepnya simple sebenarnya. Ketika ini ada hazard, kembali lagi nih ada hazard ini ya. Jadi ini ada hazard nih misalnya, terus ada kerentanan. Nah, maka hazardnya tetap terjadi. Kerentanan juga tidak terintervensi. Tetapi si kerentanan ini, misalnya orang, itu kan orang itu salah satu kerentanan ya. Nah, si manusianya atau orangnya ini, dia mengenali. Dia mengenali dulu ini kapan sih dia akan terjadi. Bisa jadi karena ada tanda alam, bisa jadi karena ada kearifan lokal di sana, atau ada juga memang alat peringatan dini, ataupun yang lain, misalnya bentuknya sirine atau apa seperti itu. Kalau misalnya banjir kan biasanya ada di hulu sungainya itu ada peringatan nih ketinggian airnya sudah. Nah, itu di pintu-pintu air itu ya? Ya, biasanya kan ketika pintunya sudah mencapai berapa meter gitu atau tingginya berapa, nanti ada peringatan ke masyarakat yang ada di bawah. Nah, ketika misalnya upaya kesiapsiagaan itu sebenarnya hanya ini saja. Ketika misalnya ada peringatan yang tadi, tahu kapan akan terjadi bencana, maka ini tinggal lari. Jadi ketika dia terjadi bencana di sini, maka dia sudah tidak kena lagi. Cuman itu sebenarnya konsepnya. Si kesiapsiagaan. Nah, itu sebenarnya konsep sederhana dari pencegahan, mitigasi dan juga kesiapsiagaan dari upaya untuk mengurangi si risiko tadi. Nah, 3 hal ini sebenarnya terjadi atau dilakukan untuk upaya-upaya prabencana. Nah, si ketiga hal tadi, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan itu kan masuk dalam upaya pengurangan risiko bencana. Itu masuknya ada di prabencana. Mungkin akan beda hal lagi dengan pembahasan tanggap darurat dan pasca bencana berarti ya. Ya, sebenarnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana itu juga tidak bisa dilepaskan secara terpisah di fase darurat maupun pasca bencana. Makanya kalau misalnya pernah dengar ketika pasca bencana, misalnya kalau di teman-teman yang rehab itu ada istilah build back better and safer. Artinya kita membangun kembali tetapi yang lebih baik dan lebih aman. Karena kalau kita misalnya jembatan rusak nih, kita bangun lagi jembatannya, tapi hanya dengan spesifikasi sama seperti dia sebelum rusak, maka itu sama aja, nanti dia akan hancur lagi kan? Karena ancamannya tetap ada di sana. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ternyata kekuatannya dengan sekian, spesifikasi sekian, jembatan itu akan hancur. Berarti apa? Maka spesifikasinya dinaikkan, biar nanti lebih aman dan lebih lebih baik lagi untuk pembangunannya seperti itu. Nah, gitu juga ketika misalnya fase darurat sama sebenarnya. Ketika darurat bukan hanya kita menangani pengungsi, bukan hanya menangani dampak bencana ya, bukan hanya menangani logistik dan lain. Tetapi juga kita yang perlu kita lakukan adalah upaya-upaya untuk menghindari atau melakukan identifikasi juga jangan sampai nanti ada bencana susulan atau ada bencana-bencana yang efeknya itu tidak secara langsung menyebabkan bencana yang baru. Banyak hal yang nanti misalnya ketika kita terjadi bencana itu ketika darurat ya kejadian
kejadian misalnya yang justru menimbulkan hal yang bencana baru, entah itu penyakit, entah itu bencana susulan atau yang lain. Oke, iya sih. Jadi memang kita dalam upaya pengurangan risiko juga masih tetap terkait gitu ya dengan si tanggap darurat dan pasca bencana. Terus kalau misalkan, nah gini, kadang-kadang kita kalau misalkan ngomong tentang bencana pasti, aduh sebelum ada bencana mitigasi dong gitu. Jadi itu yang benar-benar familiar di kalangan kegiatan sosial para pecinta kebencanaan, kegiatan sosial kebencanaan. Pasti yang sering banget didengar itu mitigasi. Nah, penanaman pohon, ini aku kayak mau bertanya-tanya sedikit sih tentang kegiatan ini tuh masuknya ke ranah yang mana supaya kita tidak salah mengartikan. Karena kan justru dengan ada video ini nanti kita jadi tahu, oh jadi kita tuh nggak hanya serta-merta bilang bahwa itu adalah mitigasi, kita juga nggak bisa bilang oh itu bukan mitigasi, itu pencegahan gitu. Jadi kita biar meluruskan asumsi yang selama ini kita tahu gitu. Penanaman pohon itu masuk mitigasi kah atau pencegahan kah? Jadi sebenarnya memang antara pengertian pencegahan sama mitigasi itu ya di beberapa diskusi juga jadi perdebatan tersendiri atau justru jadi tema yang cukup menarik untuk didiskusikan panjang. Iya, dan ini menarik banget. Dan kembali lagi sebenarnya memang sebenarnya yang saya jelaskan di awal baik ilustrasi ataupun tadi analoginya tadi sebetulnya tidak serta-merta bahwa itu adalah pengertian yang harus dipahami secara paling benar, tidak. Oke. Ada juga yang memang pengertian-pengertian yang lain atau bahkan beberapa ahli yang menyatakan itu tidak seperti itu juga ada. Tetapi kembali lagi kalau seandainya kita tadi mengacu ke yang sebelumnya itu penanaman pohon itu bisa dilihat dulu dari sudut pandang mana. Oke. Kalau misalnya penanaman pohon itu memang dipandang adalah untuk mengurangi si hazard, makanya dia menanam pohon di mana? Di tempat yang rawan longsor. Penanaman pohon itu efeknya apa dulu? Kalau misalnya penanaman pohon itu efeknya adalah justru mengurangi si longsornya atau menyebabkan si longsor itu tidak terjadi, artinya kan sebenarnya bisa dibilang itu upaya pencegahan. Bahayanya sudah tidak ada lagi. Ketika ditanami di sana, sudah ada pohon-pohon di sana misalnya, terus tanahnya itu sudah tidak lagi terjadi potensi longsor, aman misalnya gitu, ya berarti kan sudah tidak ada maksudnya. Atau bisa juga seperti di beberapa tempat-tempat yang rawan longsor itu dibikin persawahan yang terasi ring misalnya. Itu kan juga sebenarnya upaya-upaya pencegahan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa longsornya tetap akan terjadi, tetapi dengan adanya pohon-pohon yang kita tanami tadi, efeknya dari longsor itu tidak sebesar ketika tidak ada pohon. Atau bahkan longsornya itu tidak akan sampai ke rumah-rumah warga atau misalnya ke kebun dan lainnya. Nah itu berbeda lagi nantinya. Jadi makanya saya bilang tadi di awal bahwa upaya pencegahan dan mitigasi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan juga, termasuk juga kesiapsiagaan. Kita tidak bisa hanya melakukan upaya pencegahan saja tanpa mengesampingkan upaya-upaya yang lain, karena itu nanti akan beriringan. Kita bisa melakukan upaya pencegahan sekaligus upaya mitigasinya dan juga upaya kesiapsiagaannya itu juga nanti beriringan dan bersamaan harus dilakukan. Kalau berarti nih kita yang suka nanam pohon, jadi nggak serta-merta itu hal harus kita bilang mitigasi aja, dan kita juga nggak bisa langsung bilang bahwa itu pencegahan. Jadi emang harus kita lihat dulu ya dari bentuk kegiatannya juga, terus hasil dari yang seperti tadi Kak Ade bilang, hasil dari penanamannya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan terkait sosialisasi kebencanaan ke warga, mungkin melalui sosial media juga mungkin kita bisa sosialisasi. Itu masuknya kemana tuh? Ya, sebelum ke sosialisasi saya nambahkan sedikit untuk yang nama pohon tadi. Jadi sebenarnya jangan juga dipahami, jangan kita terkategori oleh upaya-upaya seperti ini. Dan sampai nanti kita malah ribut berdebat antara ini pencegahan, ini mitigasi, tidak. Lakukan saja gitu kalau memang itu untuk mengurangi risiko bencana, tidak masalah. Nah, terkait untuk sosialisasi itu juga sebenarnya adalah bisa dibilang ada yang mengatakan itu upaya-upaya mitigasi. Karena secara histori sebenarnya mitigasi itu awalnya memang lebih banyak struktur. Secara historinya, sejarahnya ya. Jadi awal mulanya muncul upaya mitigasi itu memang dulunya adalah lebih banyak upaya-upaya struktur, pembangunan
struktur. Jadi ada apa namanya, ada tanggul, ada misalnya tadi pemohon dan lain-lain, ada vegetasi atau yang lainnya. Tapi seiring berkembangnya waktu, ternyata mitigasi itu tidak selalu struktur. Ada juga mitigasi upaya-upaya yang lain yang dia non struktur. Dan sosialisasi itu juga bisa dikatakan ada beberapa yang mengkategorikan itu masuk ke dalam mitigasi non struktur tadi. Karena ketika kita memberikan pengetahuan kepada orang, kita memberikan apa namanya wawasan atau misalnya pencerahan kepada orang itu, orang kan jadi tahu. Dan secara tidak langsung itu yang akan ya mungkin tidak terlihat ya bempernya tadi ya, tapi secara konsep itu sama sebenarnya. Ketika terjadi bencana tetap terjadi, tetapi orangnya tidak kena, karena dia sudah punya kapasitas yang lebih dibandingkan dengan yang tidak tahu. Nah, dengan sosialisasi ataupun dengan pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan semacamnya, itu juga sebenarnya adalah salah satu upaya-upaya untuk mitigasi. Itu kayak sosialisasi itu juga kayak meningkatkan kapasitas si masyarakat ini khususnya ya. Dan kalau kita kembali ke rumus yang awal ya, ada R, H, V, C. Nah, itu kan di C-nya sebenarnya. Untuk peningkatan kapasitasnya tadi. Ketika kapasitas itu meningkat, kerentanannya menurun, hazardnya menurun, maka resiko juga akan ikut menurun. Karena kapasitas itu berkebalikan ya dengan hazard dan kerentanan. Nah, kalau misalkan untuk ngebangun tanggul, itu apa? Ini masih aku pribadi juga masih agak bingung nih. Mitigasikah, pencegahankah? Tanggul di mana? Kita beri contoh tanggul di bantaran sungai deh. Ancamannya apa? Banjir. Ya. Kira-kira kalau menurut Mbak Nufri sendiri dengan pengertian yang tadi, ini ada banjir, lalu ada tanggul. Ini sampai ujian nih. Ini ada masyarakat nih. Kira-kira tanggul itu jadi apa? Mitigasi. Jadi bumper. Bukan bumper ya, tapi bumper. Bumper bukan bumper. Mitigasi. Iya, jadi sederhananya sebenarnya seperti itu. Jadi ketika ada ancaman, kalau ada kerentanan di sini, terus tadi ada tanggul. Tanggulnya ini fungsinya untuk apa dulu? Kalau tadi tanggul ini hanya untuk biar banjirnya itu tidak kena keluarga. Ketika sungai ini meluap, dia tidak langsung kena ke masyarakat. Itu sebenarnya adalah mitigasi. Walaupun sebenarnya ada juga yang mengkategorikan itu juga bisa masuk ke pencegahan juga ya. Tapi kalau kita kembali ke tadi, tidak masalah. Bisa juga dikatakan sebagai mitigasi. Tapi kembali sebenarnya persepsi orang berbeda. Tadi dia memahaminya mau pakai istilah yang mana ya tadi. Kita tidak perlu meributkan itu apakah pencegahankah, mitigasikah atau apa. Selama itu masuk dalam mengurangi risiko bencana ya lakukan saja. Termasuk membuat penahan tebing. Hampir sama ya jatuhnya kayak si membangun tanggul tadi. Nah, kalau misalkan untuk penahan ombak di laut, pemecah ombak guys. Penahan ombak apa yang ditanya? Pemecah ombak. Nah, sekarang ombak itu jadi ancaman atau bukan? Suatu saat. Ancaman yang di sana, apakah ombaknya atau tsunami-nya atau yang lain? Mungkin bisa, kalau misalkan dikategorikan sebagai ketika memang kan ada saat-saat tertentu di mana ombak itu ini ya, apa sih, tinggi. Gimana sih Pak Ade? Kadek. Jadi kan ada saatnya ombak itu lagi tinggi gitu loh. Nah, itu gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau ombak, kalau misalnya kita kembali ke terminologinya bencana, ini kan kalau di Undang-Undang 24 itu memang misalnya ombak itu ombak pasang ataupun pasang. Aduh, dari tadi lupa ngomong ombak. Jarang main ke pantai. Iya. Jadi sebenarnya kalau di dalam undang-undang itu memang tidak disebutkan bahwa ombak pasang itu atau gelombang tinggi masuk dalam bencana. Yang masuk bencana itu adalah tsunami-nya. Nah, terkait masalah tadi, kalau untuk pemecah ombak itu sebenarnya adalah memang sudah lumrah ya biasanya di pelabuhan atau misalnya di tempat-tempat yang memang terang atau misalnya pantainya itu digunakan, tentunya dipakai untuk beberapa kepentingan, biar ombaknya yang datang ke pantai itu tidak bisa
itu hanya itu sebenarnya industri. Nah, tapi kalau tadi dihubungkan ke dalam bencana, ya tadi ombaknya sendiri sebenarnya tidak dalam kategori bencana aja. Kecuali kalau nanti ternyata ada revisi misalnya, ada revisi terkait undang-undangnya, lalu ombak pasang atau gelombang tinggi misalnya, atau apapun itu selain tsunami gitu, itu dimasukkan juga dalam bencana ya, tidak masalah dimasukkan di bencana. Dan kita sudah tahu kan tadi isinya itu masuknya ke mana, apakah pencegahan atau mitigasi atau apa. Oke, seru banget kita ngebahas tentang fase atau apa ya, sebutan dari atau apa sih istilah dari prabencana gitu. Dan jadi intinya sih sebenarnya lakukan aja selagi itu bisa mengurangi risiko bencana gitu ya Pak Ade. Iya, jadi nggak perlu kita berdebat atau ribut di masalah istilahnya apa. Tapi kita bisa memberikan kontribusi apa, selama itu memang memberikan kontribusi untuk pengurangan risiko bencana, ya tidak masalah, silakan saja. Mau di fase apapun tidak masalah juga, karena pengurangan risiko bencana itu sebenarnya semua fase itu akan ada. Memang porsi terbesarnya di prabencana, tapi ketika di darurat dan di pasca bencana pun tetap harus ada untuk upaya pengurangan risiko bencana itu, seperti yang tadi sudah disampaikan. Kak Ade terakhir nih, tolong dong berikan pesan-pesan buat kami, buat kita semua, buat penonton dalam upaya mengurangi risiko bencana, atau berikan support juga untuk kita, terserah deh Pak Ade. Mungkin pesan-pesan kali ya, supaya kita tuh jadi lebih semangat untuk berkegiatan atau melakukan hal-hal yang bersifat pengurangan risiko bencana. Karena menurut aku nih, pengurangan risiko bencana itu penting banget. Ya, gimana Kak? Kalau untuk memberikan pesan-pesan sebenarnya saya juga nggak pandai juga untuk memberikan seperti itu, tapi ya tadi sebenarnya kembali ke tadi, ketika misalnya memang kita tahu, kenali dulu lah ancaman yang ada di sekitar kita apa, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi di sana untuk melakukan pengurangan risiko bencana sekecil apapun itu, entah itu di rumah, entah itu di keluarga, entah itu misalnya di masyarakat, ataupun di yang lebih besar lagi, baik di tempat kerja, di jalan dan yang enggak, itu juga termasuk. Jadi kenali ancamannya, terus nanti kita tahu potensi kita seperti apa, terus resiko kita seperti apa, nah kita nanti tahu untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencananya seperti apa, sesuaikan dengan kemampuan saja, dan tidak perlu yang besar, mulai dari kecil-kecil. Yes, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Ade yang hari ini sudah menyempatkan hari untuk hadir pada episode kali ini. Mungkin itu aja, Kak Ade, terima kasih banyak ya sudah mau mampir ke Navigasi TV. Semoga Kak Ade dan rekan-rekan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana bisa sehat selalu dalam keadaan banyak kegiatan, banyak pekerjaan di saat pandemi juga seperti ini. Mungkin itu aja, teman-teman, terima kasih banyak sudah setia menonton hingga akhir. Jangan lupa terus dukung Navigasi TV untuk terus berkarya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Saya Novia undur diri beserta seluruh tim dari Navigasi TV. Sampai jumpa di lain video.